Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa acara Bincang Hukum TVRI Sumatera Selatan yang kita banggakan. Ada gium atau ada anggapan bahwa Indonesia itu adalah Zamrud Khatulistiwa, ya. Dan ada satu lagi sambungannya bahwa tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Artinya Indonesia itu memang punya modalitas sebetulnya untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, salah satu instrumen atau sarana untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia itu adalah sektor pertambangan. Ya. Dari dulu para pendiri negara sudah memperhatikan sektor pertambangan ini, sehingganya ada ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara. Kenapa dikuasai oleh negara? Karena inilah sarana dan modalitas negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, untuk memahami perspektif pertambangan di Indonesia, siang hari ini kita mencoba membahas masalah ini, isu yang sangat penting bagi negara Republik Indonesia, bersama Ibu Dr. Indah Febriani, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memang tertarik dengan sektor pertambangan. Beliau selesai S3 dengan disertasi tentang pertambangan dari Universitas Brawijaya Malang. Betul ya? Betul. Betul, nanti salah. Baik. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada kesempatan ini memberi insight yang mencerdaskan dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi publik dan bagi rakyat Indonesia dalam rangka bagaimana kita mengelola kekayaan alam ini, terutama sektor pertambangan, dalam rangka memberi kesejahteraan kepada rakyat. Bu Indah, ya, saya tertarik atau minta penjelasan apa sih sebenarnya pertambangan itu? Ya. Ya, baik. Terima kasih Ya. Pak Bahrul atas opening yang menarik ya. Iya. Jadi memang kalau terkait pertambangan ini kan menjadi semacam sesuatu yang memang menjadi primadona sebetulnya. Iya, Nah, dari dulu sebetulnya. betul, ya, Oke. karena memang ya banyak sekali aspek sebetulnya di sekitar pertambangan. Jangan-jangan ini. Belanda menjajah itu salah satu karena sektor pertambangan. Sebetulnya iya. Kalau kita Betul lihat ya? dari sejarah Oke, iya, betul. ya, oke. Walaupun memang awalnya bukan itu ya, Bukan tapi itu, rempah-rempah ya. iya, ini kemudian menjadi semacam penarik lagi. Penarik ya, lagi, bagi oke. Belanda. Baik. Lebih dalam lagi menancap Betul, kaki di betul, Indonesia, betul, kuku ya. di Indonesia ya. Betul, betul. Oke. Baik, jadi kalau kita bicara tentang pertambangan, ya kalau secara umum pertambangan itu kan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di dalam bumi. Oh, Baik itu terkait dengan mineral dan batu bara, oke. dan juga tentu saja tentang minyak dan gas bumi. Oke. Sehingganya ada dua sektor ya. Betul, Ada migas, dua ada sektor, minerba ya. minyak dan gas bumi, dan ada minerba atau mineral Oke. dan batu bara yang Oke. diatur oleh dua peraturan perundang-undangan yang berbeda. Itu mungkin tentunya. persoalannya ya, Betul. karena pengaturannya yang berbeda Betul. sehingganya ini dibagi gitu Betul, ya. betul. Ya. Karena memang begini Pak Bahrul, minyak dan gas bumi itu memang memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan mineral dan batu bara. Oke. Karena memang satu, dia ini kan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu jelas. Non-renewable. Non-renewable, Oke. jelas. Yang kedua, yang namanya minyak dan gas bumi itu kan merupakan sumber energi utama. Oke. Artinya dia memang menopang berbagai sektor kehidupan. Oke. Sehingga memang pengaturan yang terkait dengan minyak dan gas bumi pun itu harus dibuat khusus. Oke. Makanya itu disebut, kalau secara umum itu sering disebut sebagai rezim hukum migas. Oh, oke. Jadi ada rezim hukum tersendiri. Oh iya, jadi terdapat ada- di luar mineral dan batu bara. Padahal itu tentunya. satu rumpun sebetulnya. Betul, satu rumpun, sama-sama Hukum kekayaan pertambangan, alam, ya, hukum sama-sama, pertambangan, betul, ya. sama-sama di dalam hukum pertambangan. Ya. Kemudian juga sama-sama terkait dengan sumber daya alam. Oke. Nah, tetapi karena ada karakteristik yang Karakteristik. khusus tadi, maka Ya. kemudian hukumnya Pak atau pengaturannya pun dibuat berbeda. Oke. Nah, maka untuk migas ini seperti yang tadi saya kemukakan, diatur oleh rezim hukum migas namanya. Oke. Ya, istilah itu kan sebutan
populer lah Ya, kira-kira. kelompok ya, kelompok Kelompoknya, aturan, betul, kelompok betul, norma ya. ya. Yang secara normatif itu kan diatur di dalam Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, Iya. untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Oke. dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada sedikit perubahan, walaupun Iya. ya tidak terlalu substansial. Banyak sekali yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Ya, itu. untuk terkait dengan Ya. minyak dan gas bumi itu juga ada yang diubah Iya. di dalam Iya. melalui Undang-Undang Cipta Iya. Kerja. Nah, secara konstitusional sebagaimana tadi sudah disinggung bahwa Ya. memang terkait dengan minyak dan gas bumi, kalau misalnya kita khusus ya, kita Ya. ambil kekhususan di minyak Ya. dan gas bumi, walaupun juga sebenarnya juga terkait dengan mineral dan batu bara, Ya. bahwa memang sudah dijelaskan di dalam konstitusi. Ya. Ya, sebelum pasal 33 ayat 3 ada pasal 33 ayat 2 di mana Oke. dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi Iya. yang penting dan Iya. menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Oleh negara. Kemudian di pasal 33 dinyatakan bahwa Ah, segala kekayaan iya. alam ya, baik Yang bumi, kekayaan hasil bumi dan yang ada di dalamnya itu Iya. yang dikuasai oleh negara dan harus kemudian dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. gitu. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Di sini ada prinsip penguasaan oleh negara. Oke. Jadi semuanya dikuasai oleh negara. Oke. Nah, itulah yang kemudian menjadi landasan bagi prinsip hak menguasai negara. Hak menguasai negara Nah, yang ada 4 Betul, elemen ada itu. 5 sebetulnya, Iya. 5 fungsi. Ya, Nah, Tutsi. oleh Yang oleh terakhir. karena itu, tapi jangan pula kemudian hak menguasai negara ini dipahami bahwa negara itu merupakan pemilik. Iya. Jadi negara bukan pemilik, Oke. melainkan negara itu merupakan pelaksana dari beberapa fungsi strategis Oke. terkait dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk minyak dan gas bumi. Oke. Nah, kalau kita lihat misalnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Iya. yang menyatakan perluasan mengenai makna hak menguasai Hak negara menguasai itu, negara. setidaknya ada 5 fungsi. Iya. Yang pertama itu kan ada yang namanya fungsi kebijakan, Iya. belit di situ kan. Kemudian yang kedua itu ada fungsi pengelolaan. Iya. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi rakhling, pengaturan. Iya. Kemudian yang keempat itu ada fungsi pengurusan dan Oke. yang kelima itu ada fungsi pengawasan. Iya. Nah, 5 fungsi itulah yang kemudian melekat pada prinsip hak menguasai negara. Oke. Dan semua itu atau kelima fungsi tersebut itu harus dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, itu Oke. poinnya. Jadi artinya negara itu sebetulnya bekerja untuk rakyat, untuk menciptakan kesejahteraan Ya. dengan basis atau prinsip dari hak menguasai negara dengan 5 fungsi tersebut. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Jadi jangan sampai nanti ada pemikiran bahwa negara menguasai berarti negara pemilik. Bukan. Oke. Negara itu menguasai justru dia melaksanakan beberapa fungsi yang strategis yang tujuannya itu adalah untuk kemakmuran rakyat. Sebesar-besar Barangkali itu kemakmuran rakyat. inherent ya Betul. dengan fungsi negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jelas, betul. Ya. Yang dari alinea keempat ya, bahwa ada untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi itu Ya. melekat di situ. Iya, Itu jelas, betul. betul. Nah, sekarang kan negara itu diberi hak untuk menguasai ya sektor pertambangan. Apa itu sektor pertambangan? Yang tadi sudah disebutkan bahwa pertambangan itu adalah pengelolaan sumber daya alam yang dikandung oleh bumi, kan Betul. begitu. Mm. Nah, mungkin ada temuan atau ada catatan bahwa sebetulnya bagaimana sih negara ini melaksanakan fungsinya itu yang bisa dijelaskan dalam 5 elemen tersebut. Mungkin bisa atau menjelaskan fungsi itu dulu. Baik. Jadi kebijakan yang pertama fungsi tadi kan Iya. ada 5 fungsi Iya. yang strategis sebetulnya, yang memang sangat semuanya itu ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Iya. Yang pertama yaitu fungsi kebijakan. Iya. Nah, di sini letaknya negara itu memiliki fungsi untuk mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang terkait dengan sumber daya alam. Iya. Termasuk misalnya mineral dan batu bara dan minyak dan gas bumi. Oke. Nah, kebijakan-kebijakan itu tentu dalam bentuk misalnya politik hukum lah kalau kita sebut begitu. Iya, Politik oke. hukumnya mau diarahkan kemana? Iya. Mau dibawa kemana? Ya Oke. kan? Ya kalau misalnya kita lihat misalnya politik hukumnya saat ini ya tetap misalnya memang sentralisasi. Karena Oke. semuanya dibawa ke pusat. Iya. Walaupun ada beberapa yang kuasi desentralisasi, Iya. yang dia Dulu desentralisasi. sebenarnya di ada sektor pertambangan itu sempat sebenarnya sempat desentralisasi, desentralisasi. Ya, coba nanti kita betul ya, bahas tapi kan lebih ada lanjut. berbagai persoalan Iya, kemudian. Nah, oke. makanya memang kalau untuk mau desentralisasi substantif itu harus ada desain kebijakan yang lain.
yang Oke. memang yang harus mendorong supaya desentralisasi itu tidak hanya melakukan perpindahan kewenangan saja Oke. yang dari pusat ke daerah saja, tapi Oke. disertai juga dengan berbagai desain kebijakan. Itu yang sebetulnya saya elaborasi di disertasi saya. Oh, Tapi gitu ya? memang khusus untuk sumber minyak tua. Sumber minyak. Betul. Jadi tidak untuk pertambangan secara umum, tapi memang khusus sumber minyak tua. Oke. Nah, Terkait dengan itu mungkin Ya. saya tambahkan Ya. sedikit ya. Terkait dengan village dats, ya, kalau kita atau bahasa Belandanya kan itu di putusan MK kan seperti itu. Nah, salah satu eh, hal ya atau pengaturan yang muncul di era Orde Baru ya. Inilah yang kemudian yang memancing masuknya investasi dan investor dari luar, dibentuknya undang-undang penanaman modal asing. Itu sebetulnya rata-rata Betul. mengelola ini. Betul. Nah, terkait dengan village dats ya, yang terbaca oleh Bu Indah. Sekarang bagaimana sih sebetulnya? Kalau dulu sebenarnya kita bilang liberalisasi ya. Ya. Nah, arah sekarang kebijakannya bagaimana? Ya, baik. Memang menarik ya. Ya. Kalau dulu itu jelas sekali liberalisasi karena Iya. kan modal asing itu bahkan bisa sampai 90%. 90%, Betul. ya. Kalau Oke. sekarang ini kan sudah mulai sebetulnya ingin dikembalikan kepada ini milik nasional, nasionalisasi lah Ya, kira-kira. itu nanti menarik. Ya, Betul. silakan. Dok. Tapi persoalannya Pak Bahrul, Ya. apakah implementasinya itu memang betul-betul nasionalisasi atau bagaimana? Karena untuk bisa kemudian ini ditarik atau dinasionalisasikan itu kan juga ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan. Oh iya. Yang terutama yang selalu menjadi isu itu adalah kesiapan misalnya apakah itu sumber daya manusia atau teknologi, apakah Ya. Indonesia itu memang sudah sanggup. Ya. Nah, tapi ini juga kalau menurut saya pribadi itu juga merupakan suatu yang perlu dipertanyakan. Oke. Kalau kemudian itu dinyatakan apakah Indonesia itu tidak siap? Saya pikir Indonesia itu tidak kekurangan sumber daya. Tidak Maksudnya kekurangan, tidak cuma sumber memang daya manusia. kesempatan mungkin. Mungkin itu. Satu itu kesempatan. Yang kedua ya kita tidak tahu ada agenda apa di belakang itu. Apakah ada agenda global misalnya Ya, yang memang itu. mengharuskan Indonesia itu ya harus mereka cengkram. Nah, itu ya itu Ya. juga saya rasa itu bukan hanya pertanyaan saya pribadi, itu Ya. juga menjadi pertanyaan kita semua. Oke. Nah, tapi satu hal yang menurut saya kalau terkait dengan kebijakan sebetulnya sudah ada upaya dari pemerintah kita untuk mengurangi pengaruh asing Nggak itu. terlalu liberal, Tidak tapi terlalu liberal, tapi mungkin nasionalisasi juga terlalu juga berat. belum terlalu belum murni juga Belum murni. nasionalisasi. Jadi ya mungkin masih di ambang peralihan lah Peralihan kira-kira ya, seperti itu. Ya transisi tapi ya. ya kita harapkan ke depan ya memang hak kita untuk mengelola atau memiliki otonomi terhadap kekayaan alam yang ada di negara kita Ya. itu yang harus betul-betul dilaksanakan. Ya. Ya karena memang yang memiliki hubungan abadi dengan hak dan kekayaan alam di Indonesia itu ya hanya warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia Itu jelas. dan Itu- yang mengerjakan pemerintah Betul, Indonesia kan betul. begitu. Oleh karena itu ya pihak luar itu ya seharusnya hanya jadi penonton saja. Kalaupun mereka memang kemudian ikut mengusahakan ya bukan sebagai aktor utama. Itu seperti harusnya itu. ya, Betul, mitra harusnya ya. seperti hanya sebagai Ya, mitra. jadi ke konsep awal Betul. undang-undang penanaman modal asing itu Iya. sebetulnya kita memerlukan mitra Betul, untuk mengelola betul. sumber daya alam Betul. kita. Tapi jadi dalam kebablasan. dalam perkembangannya kebablasan. Jadi kebablasan, Terkait betul. dengan ini ya, saya beberapa tahun yang lalu di era Pak Jokowi ya. Iya. Pak Jokowi kan semangat sekali untuk melakukan nasionalisasi ya. Iya, betul. Mungkin Bu Indah sempat membaca ya bagaimana Pak Jokowi berusaha untuk membeli ya saham Freeport ya, menasionalisasi saham Freeport ya menjadi kekayaan Indonesia. Tapi jujur saja sampai sekarang bagi saya ini masih dark area ya. Yang dibeli itu apa Iya. gitu, atau bagaimana dia dibukukan ke dalam kekayaan negara. Ada memahami itu enggak? Ya, saya yang juga mengikuti sebetulnya Iya. walaupun mungkin tidak terlalu Iya, dalam ya iya. memahami itu atau mengikuti itu. Tapi saya sepakat Iya. bahwa apa yang kemudian dilakukan pemerintah era Jokowi, Iya. yaitu kalau dari semangatnya itu bagus sekali. Semangat ya. Ya semangat ya, Iya, ya. Kan kita kan kalau bicara semangat itu kan ya Kadang-kadang beda. kita menggebu-gebu Ada ya. euforia sebetulnya kan di Euforia. situ. Tapi persoalannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bahrul bahwa tidak jelas juga ini menjadi era abu-abu akhirnya kan Iya. menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Apa Iya. sih sebetulnya yang sudah dilakukan itu? Ya katanya sudah atau hampir Betul. Nah, hampir hanya ya mungkin ya kalau kemudian kita bisa sedikit mengulik ya kemungkinan ya itu memang dilakukan, tetapi ya tidak kemudian transparan dan kemudian tidak ditujukan untuk ya rakyat
Indonesia pada ini artinya umumnya, kalau tapi kita beli mungkin saham ya, ya, itu kan harusnya betul transparan, iya, akuntabel. betul. Jadi jumlah yang Iya, dibeli berapa. dengan sistem good governance-nya itu Good kan, governance, harusnya ya. seperti itu, Dan betul. clean government. Betul, betul. Harusnya itu Iya, muncul ya. benar. Tapi setelah dibeli kok jadi hilang Iya. gitu loh. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nah, itu. Artinya kemana? Atau Ya, siapa sebetulnya yang bagaimana mengelola? kelanjutan Betul, pembelian betul, itu? betul. Oke. Dari Belitzsatz ya. Iya. Kemudian ada ya yang Fungsi Dutch yang kedua, pengelolaan. iya, Iya, fungsi pengelolaan. fungsi pengelolaan. Iya. Nah, gimana ini di Ya, fungsi pengelolaan? kalau fungsi pengelolaan itu kan jelas bahwa memang yang di Indonesia itu kan yang melakukan atau memiliki ya diberi kewenangan lah kira-kira tuh kalau saat ini kan rezimnya itu namanya rezim kerjasama itu rezim kontrak ya. Oh ya. Ya, itu kan adalah BUMN yang yaitu PT Pertamina. Nah, jadi pengelolaan Ya, itu yang betul. minyak migas ya. Untuk Oke. minyak kita Ya. kalau kita ambil misalnya konsep konteks minyak dan gas Minyak bumi. ya, migas. Maka memang disitulah negara kemudian melalui badan usaha yang dia miliki itu kemudian melakukan pengelolaan. Nah, Ya. dan itu memang kalau di kita itu kan ya semacam monopoli sebetulnya Ya. terhadap pengelolaan migas itu. Nah, disinilah sebetulnya juga persoalan juga muncul. Ya. Karena kan dengan fungsi pengelolaan yang dimilikinya seolah-olah negara itu memang memiliki betul-betul ingin memiliki secara keseluruhan gitu, Ya. tanpa memberikan ruang yang begitu luas untuk Ya. masyarakat ikut mengakses. Oke. Nah, oleh karena itu memang ya kalau kita kaitkan misalnya saat ini kan sudah ada peraturan menteri misalnya yang Iya. terkait dengan pertambangan rakyat contoh Iya. misalnya kalau Oke. kita ambil itu kan mungkin salah satu untuk sedikit mengurangi monopoli itu walaupun Oke. tetap sebetulnya rakyat pun itu harus bekerja samanya juga dengan kontraktor dalam hal ini Pertamina yang notabene adalah badan usaha milik negara. Oke. Jadi itu sebetulnya. Jadi pengelolaan ya dilakukan oleh badan usaha karena negara sendiri ya tentu tidak punya kemampuan kalau memang harus Ya. mengerjakan itu sendiri, maka diserahkan kepada badan usaha yang memang khusus untuk mengelola hal tersebut. Dalam hal ini kalau dalam konteks minyak dan gas bumi itu adalah PT Pertamina. Seperti itu. Terkait dengan ini kebetulan saya juga cukup mendalam Iya. soal ini karena dulu saya nulis juga soal Iya. itu ya. Saya sebetulnya ya dulu menyetujui ya ketika negara ya memberi mandat atau kewenangan kepada Pertamina Betul. untuk mengelola migas dari hulu sampai hilir. Ya. Ya. Tapi karena pengaruh IMF waktu itu, Ya. makanya ini kemudian kewenangan ini harus dipecah-pecah. Ini kan saran IMF ya. Ya. Makanya muncullah Pertamina Hulu, Pertamina Betul. Hilir, kemudian muncul juga SKK Migas SKK, gara-gara ada yang dibatalkan Betul. oleh Mahkamah BP Migas awalnya BP dulu Migas, badan ya, kemudian itu. menjadi SKK Migas ya. Nah, Bu Indah melihat nggak bahwa sebenarnya kalau kita timbang-timbang ya, bagaimana sih sebenarnya negara ya mengelola migas kita? Apakah lebih bagus di uji undang-undang migas itu ya? Itu kan dibahas cukup luas ya itu. Apakah sebenarnya negara ini memang harus berdaulat mengelola secara penuh atau memang ini harus dibuka sebagai unit usaha yang sifatnya persaingan terbuka ya yang itu. Nah, bagaimana sih sebetulnya? Ya, baik. Kalau terkait dengan kedaulatan, itu kan memang sebetulnya negara itu secara tidak langsung atau tidak perlu disebut juga secara tertulis, negara itu kan sebetulnya punya kedaulatan terhadap kekayaan alam, itu jelas. Nah, hanya kalau terkait dengan pengelolaan, kalau kemudian kedaulatan itu memang dilaksanakan sebagaimana mestinya, ya dalam tanda kutip berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memang memastikan bahwa kedaulatan itu dimanfaatkan memang untuk kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu boleh-boleh saja. Tapi kan persoalannya negara itu kan urusannya itu kan luar biasa banyak. Artinya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini tidak menutup kemungkinan negara itu bisa saja kemudian menjalin kerjasama atau membuka peluang misalnya kepada pihak-pihak tertentu misalnya ya termasuk kepada BUMN dan lain sebagainya untuk melakukan pengelolaan. Hanya saja yang harus dipastikan bahwa memang pengawasan dilakukan oleh negara itu tetap harus melekat pada negara. Jadi jangan sampai kemudian kewenangan-kewenangan yang terpencar itu menjadikan sumber daya alam ini justru
juga terpecah-pecah, artinya justru dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Tapi di situ artinya tetap dibuka, silakan dibuka peluangnya untuk kemudian Iya. pihak-pihak perusahaan-perusahaan atau katakanlah korporasi-korporasi yang tetapi yang berafiliasi pada negara lah kalau bisa Iya. untuk kemudian melakukan Iya. pengelolaan dengan konsep pengawasan yang ketat dari negara. Iya. Ya supaya apa yang terjadi seperti saat ini misalnya kan selalu dikatakan merugi lah segala macam Ya, itu jangan tidak itu. terjadi gitu Iya. kan. Nah, artinya bagaimana pola kontrol dari negara, nah itu yang harus dipikirkan bersama. Jadi Iya. kalau selama ini ya kita tidak tahu ya. Misalnya apakah di Rut Pertamina misalnya itu kan memang orang-orang yang betul-betul independen atau ada titipan-titipan tertentu ya kita juga ini, walau alam ya kita artinya juga nggak memang bisa ada memastikan kewenangan fungsi itu. negara untuk Betul. mengelola sumber daya alam ya. terutama migas itu secara baik ya. Tadi jangan dia terlepas dari ya prinsip ya good governance dan clean governance, betul. Clean Betul, governance. betul. Nah itu. Nah sekarang persoalannya kita mungkin perlu mencatat juga ya. Tadi sudah Iya, disinggung iya. ya. Jangan sampai ya Pertamina katakanlah ya sebagai BUMN Iya. yang diberi kewenangan untuk mengelola migas itu direcoki dengan yang memang sudah berusaha untuk itu oleh titipan-titipan partai politik, kepentingan politik yang Iya. tidak berpihak kepada kepentingan negara. Betul. Bu Ina melihat itu? Jelas, sangat jelas ya. Gimana itu gambarannya bukan, ya, gitu? itu bukan kalau ya ini kan pandangan akademik ya. Iya, Artinya itu justru bukan kita rahasia bicara. umum Iya, ya. Artinya ya tadi persoalannya kan ya salah satu efek dari reformasi itu kan munculnya demokrasi yang ya demokrasi yang kemudian digaung-gaungkan bisa membawa Indonesia itu ke arah lebih baik. Tapi ternyata kan ada semacam efek negatif. Ya artinya dengan bermunculannya partai-partai politik otomatis kan lebih banyak lagi kepentingan-kepentingan yang harus dirangkum. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, kemudian masuknya kepentingan-kepentingan itu di dalam hal-hal yang sebetulnya berkaitan dengan kepentingan orang banyak, nah itu jadi persoalan. Karena ada kepentingan masyarakat luas di satu sisi, ada kepentingan pihak-pihak tertentu di sisi lain. Nah, kalau kemudian tadi Pak Bahrul menyatakan atau mempertanyakan apakah memang ada kepentingan-kepentingan itu di dalam misalnya tubuh Pertamina sendiri misalnya kita tidak bisa mengatakan bahwa 100% ada, tetapi pasti ada. Jadi kita karena kalau 100% juga tidak mungkin ya, karena juga tentu ada kepentingan korporasi dan lain sebagainya di situ, ada kepentingan bisnis juga di situ dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu itu pasti ada. Padahal kalau kita baca aturannya sebetulnya pemerintah sendiri terutama pembentuk undang-undang itu sudah berusaha memagari sebetulnya bahwa pengelola BUMN itu tidak boleh terafiliasi dengan partai politik. Betul. Harusnya jelas, betul. Iya. Cuma kan selalu saja ada semangat ada upaya untuk mengecualikan atau menerobos aturan itu. Padahal aturannya bahkan mereduksi betul, aturan sudah ada kan. Seharusnya pemerintah lebih konsekuen untuk melaksanakan aturan itu. Kenapa? Karena kalau terkait dengan partai politik kita tidak menegasikan artinya kan ini kecenderungannya kepentingan perusahaan ini akan ditarik untuk kepentingan politik tertentu. Kan itu. Nah, terkait dengan Pertamina misalnya sebagai pengelola migas di Indonesia, saya membaca beberapa kasus sebetulnya terkait dengan mantan dirut Pertamina. Nah, yang ingin saya minta komentari oleh Bu Indah di kasus-kasus BUMN terakhir itu memang cukup menguat sejak adanya perubahan undang-undang BUMN. Mulai dikenal adanya yang disebut dengan BJR Business Judgment Rule. Nah, saya membaca beberapa penelitian bahwa
BUMN ya, Pertamina dan BUMN lain itu ada semacam kegundahan untuk mengambil keputusan bisnis. Ya. Takut apa? Takut nanti dinyatakan ini sebagai perbuatan korupsi, merugikan atau keuangan pidana, negara. merugikan betul. keuangan negara. Nah, bagaimana mungkin Bu Indah sudah mencoba membaca bagaimana pemerintah menempatkan business judgment rule dalam pengelolaan BUMN di Indonesia ya, katakanlah Pertamina sebagai pengelola sumber daya alam. Ya, baik. Ya. Kalau dalam pandangan saya, apa yang kemudian dilakukan melalui BJR itu seperti semacam ini, tarik ulur. Tarik ulur. Ya, artinya di satu sisi negara itu memberikan kewenangan kepada BUMN untuk melakukan pengelolaan terhadap kekayaan alam kita atau melakukan usaha sesuai dengan bidangnya, tetapi di sisi lain tetap ekornya itu ditarik, dipegang. Artinya tidak sebegitu diberikan keleluasaan. Ya, nah memegang itu kan pasti ada alasan tertentu. Nah disinilah kemudian ya kalau saya melihat ya pemegangan itu kan karena ada alasan kepentingan dari berbagai pihak tadi, termasuk tadi misalnya kalau kita sudah sebut misalnya mungkin kepentingan politis lah kalau kita sebut seperti itu. Nah, karena apa? Mungkin ada semacam ketakutan kalau memang BUMN itu kemudian diberikan keleluasaan, ya kan? Ya, mereka mungkin khawatir kepentingan ini kemudian tidak terlindungi. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi memang business judgment rule itu menjadi semacam perangkap bagi BUMN sendiri. Di satu sisi mereka diberikan kebebasan, tetapi kebebasan itu kemudian ya tadi bebas tapi dibatasi. Walaupun memang betul ya di dalam konsep hukum itu kan kebebasan itu tidak boleh sebebas-bebasnya. Tapi kan sebetulnya BUMN juga kalau tanpa adanya kemudian rezim konsep business judgment rule itu kan sebetulnya ada batasan-batasan. Mereka juga tidak bisa berbuat terlalu leluasa. Artinya kan tetap ada peraturan perundang-undangan yang menjadi benteng. Tapi dengan adanya kemudian konsep itu, mereka menjadi lebih terbatas lagi. Jadi artinya di sini pemerintah itu sepertinya belum terlalu legowo untuk memberikan ini sebetulnya kepada BUMN. Bahwa ini sebetulnya murni harus keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan bisnis. Iya, karena kan beda gitu kan. Kalau pertimbangan bisnis itu kan lebih objektif tentunya. Sementara ya kalau kemudian sudah dipengaruhi ya itu otomatis kan ya objektivitasnya juga akan dipertanyakan gitu. Nah, terkait dengan Pertamina ini kita agak fokus sedikit. Dulu ya di era 80-an 90-an kita mengenal yang disebut dengan oil booming ya. Zaman Pak Ibnu Sutowo sebagai dirut Pertamina ya. Kita banyak sekali dapat uang dari penambangan minyak ya. Nah terakhir di tahun 2000-an ke sini ya kita jadi net importer. Jadi kita itu. Nah sekarang kalau kita bicara potensi minyak dan kemudian juga mungkin bisa langsung gas di Indonesia sekarang tuh gimana sih gambarannya? Ya baik. Ya memang kalau kita lihat di lapangan itu kan terjadi semacam penurunan produksi tentunya. Ya, kenapa kemudian penurunan produksi itu terjadi? Yang pertama itu kan disebabkan oleh misalnya kondisi sumur-sumur minyak kita sendiri. Ya kan sumur-sumur minyak kita itu ya terkategori itu sudah berumur cukup panjang. Sumur tua. Ya, walaupun mungkin belum terkategori sumur tua karena kalau sumur tua itu kan dia kan harus dikategorikan sebagai sumur tua itu kalau dia sudah dibangun atau sudah digali itu sejak tahun 70 sampai kepada masa kolonial Belanda itu kan kategori sumur tua. Nah, yang dari tahun 70 ke sini itu kan juga sudah terkategori sudah lama. Walaupun belum mungkin terkategori sebagai sumur tua. Beda. Jadi karena memang peraturan perundang-undangan membedakan itu. Ya, jadi yang kategori sumur tua itu yaitu sumur yang digali itu pada tahun 70 ke bawah sampai pada masa kolonial. Itu kategori sumur tua. Oh, itu tuh sumur tua. Ya. Jadi pra 70 sampai itu sumur tua. Nah, setelah itu lama. Tidak ada yang menyebutnya sumur baru juga, tetapi ya artinya tidak terkategori sumur tua. Nah, sementara kan yang kemudian diusahakan itu kan kategorinya itu ya mungkin di atas tahun 70 ya kalau sudah sampai sekarang hitungannya itu kan juga sebetulnya bukan sumur baru lagi. Nah, artinya potensi yang dikandung di dalam sumur-sumur itu juga sudah terbatas sehingga lifting kita kan turun terus menerus. Nah, oleh karena itu
Yang kedua itu faktor yang pertama. Iya. Yang kedua tentu terkait dengan investasi dan teknologi. Oh, Artinya kan kita tahu semua bahwa yang namanya industri minyak dan gas bumi, kita ambil konteks minyak dan gas bumi, itu merupakan industri yang membutuhkan modal besar dan teknologi yang selalu terbarukan. High tech, teknologi tinggi yang harus terbarukan juga. Jadi tidak bisa ketinggalan istilahnya. Dan tentu teknologi terbarukan dan high tech yang dan tinggi itu juga memerlukan biaya yang juga tidak kecil. Sedikit, Nah, artinya itu persoalan. Nah, oleh karena itu kan harus ada upaya loh. Bagaimana sih supaya lifting ini ya paling tidak menurun terus-menerus, ya paling tidak bisa dipertahankan, ya. Sehingga ya walaupun kita menjadi importer ya jangan sampai nanti importer yang betul-betul ya setiap tahun itu justru bertambah gitu jumlahnya. Jumlah impor. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau kita ambil konteks minyak bumi, minyak dan gas bumi lah, itu kan pemerintah ya seperti sudah kita ketahui semua bahwa ada upaya yang dilakukan pemerintah. Bagaimana supaya menstabilkan itu atau meningkatkan produksi minyak bumi, minyak dan gas bumi. Salah satunya dengan dikeluarkannya peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2025 yang membuka peluang kepada masyarakat ya. Dalam hal ini, tapi masyarakat itu ya dalam bentuk misalnya koperasi, dalam bentuk UMKM, atau dalam bentuk badan usaha. Badan usaha itu biasanya badan usaha milik daerah, untuk kemudian melakukan kerjasama dengan kontraktor, dalam hal ini Pertamina, untuk sama-sama mengambil sumber atau katakanlah mengusahakan mengelola sumur-sumur minyak yang ada di kawasan tempat wilayah kerja dari Pertamina itu. Dan itu sudah kemudian diberikan semacam legalitas. Nah, ini kan menarik sebetulnya. Artinya kemudian disebut sebagai sumur rakyat lah istilahnya. Betul, yang tambang rakyat. Yang selama ini kebanyakan ya kita tahu juga bahwa tambang-tambang rakyat atau sumur-sumur minyak rakyat itu ya sifatnya masih ilegal. Artinya belum ada dasar atau belum ada izin, tidak berizin, dan memang waktu itu juga tidak beri peluang untuk mendapatkan izin. Nah, sekarang dengan Permen 14 tahun 2025 sudah ada peluang itu. Dan itu sebetulnya salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi atau tingkat produksi minyak nasional. Nah, tetapi Pak Bahrul juga yang mungkin juga harus kita garis bawahi, sebetulnya sebelum ada Permen tahun 14 tahun 2025, tahun 2008 itu juga sudah dimulai usaha itu dengan dikeluarkannya peraturan Menteri SDM nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan dan pengelolaan sumur minyak tua. Nah, jadi untuk sumur minyak tua juga seperti itu. Artinya sudah ada. Artinya ada kesempatan bagi masyarakat melalui KUD dan BUMD untuk mengelola sumur-sumur minyak tua, kemudian melakukan kerjasama dengan kontraktor kerjasama, dalam hal ini PT Pertamina. Nah, cuma persoalan KKSK betul. Jadi itu sudah dibuka peluang itu. Nah, hanya kita kan bicara sekarang ini apakah kemudian dengan adanya peraturan itu yang merupakan angin segar, apakah betul-betul memberikan angin segar, atau ini hanya euforia di awal-awal saja. Nah, itu juga mungkin jadi persoalan. Mungkin menarik kalau kemudian kita kaji hal tersebut. Ini menarik sekali kalau kita bicara dengan pertambangan rakyat pertambangan minyak rakyat. Cuma saya masih pengen melihat komentar Bu Indah tadi kan lifting kita terus turun. Betul. Nah, sebetulnya kan untuk meningkatkan lifting kan itu kan perlu modal besar karena untuk eksploitasi eksplorasi kemudian baru eksploitasi untuk hulu Nah, yang untuk hulu kemudian eksploitasi kalau sudah penambangan kan gitu. Nah, kenapa sih sebetulnya ada semacam keengganan investor asing, mungkin Bu Indah melihat itu ada keengganan investor asing untuk mencari sumber-sumber atau minyak yang baru. Kalau yang lama kan udah tinggal maintenance sebetulnya. Bisa melihat itu. Ya, kalau kita lihat keengganan mungkin yang pertama mungkin terkait karena Indonesia itu kan terkenal sebagai negara dengan rezim izin yang sangat itu yang saya ingin Bu Indah jadi untuk perizinan jadi artinya kan dengan Undang-Undang Cipta Kerja seperti kita tahu semua kan bahwa rezim izin di Indonesia itu memang dianggap sebagai rezim terumit di dunia. Nah, saya pikir ya walaupun mungkin tidak ini, tapi kan ada semacam pandangan seperti itu, walaupun itu mungkin bukan pandangan ilmiah lah karena kita belum melakukan penelitian secara ilmiah tentang itu, tapi paling tidak kan berlapis-lapis paling tidak ada pandangan seperti itu. Artinya
kerumitannya itu dianggap luar Iya, biasa. iya. Kan bahkan ada juga bahkan ya anekdot lah ya, anekdot itu kan Iya. ya walaupun mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan secara secara akademik, tapi menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara izin. Ya. Ya, bahkan katanya angin pun mau masuk Indonesia itu perlu Harus izin. izin. Bahkan dulu kan sampai ada anekdot waktu perang Israel dan Iran itu sampai Iya. bilang ya aman lah negara kita, karena kalaupun ada kemudian rudal-rudal yang mau masuk itu perlu izin. Perlu izin Nah, masuk. jadi artinya kenapa kemudian muncul hal-hal pandangan-pandangan atau anekdot seperti itu kan Iya. bukan tanpa dasar. Iya. Ya karena memang tadi rezim perizinan di kita itu yang kemudian membuat investor itu mungkin berpikir dua kali. Artinya Atau iklimnya itu ya mungkin tidak kondusif bagi investor kondisi, untuk ya. betul tidak Pertama, kondusif ya. atau Terkait dengan perizinan ya. ekosistem bisnis Betul. perminyakan di Indonesia Iya, itu iya. belum kondusif, Belum bagi investor belum asing. investment friendly kan Iya, begitu iya, kan? sehingga ya bagi mereka ya mending cari tempat yang memang lebih friendly tadi Itu, supaya iya. karena ya mereka itu kan orientasinya kan orientasi bisnis. Artinya Iya. kan keuntungan yang dicari Iya, paling utama bisnis kan gitu simpel kan. sebetulnya. Betul. Orang tanam uang, Betul. ya, dia perlu kepastian, Perlu kepastian, berusaha, betul, kepastian berusaha. untuk mengembalikan Benar sekali. investasi yang sudah Iya, ditanamkan. betul. Nah, terkait dengan itu sebetulnya terkait dengan migas ya. Mm-mm. Ada hal yang menurut saya cukup ironis ya. Kita itu sebenarnya beberapa tahun yang lalu di awal tahun 2000-an sebetulnya sudah menemukan salah satu cadangan minyak paling besar di Indonesia ya. Atau cukup besar lah ya kalau tidak dibilang paling besar. Itu namanya Blok Masela. Mm-mm. Ya, Blok itu Masela. di Maluku itu. Oh iya. Blok Masela itu di Maluku. Itu offshore ya, dia di tengah laut ya. Oh iya. Nah, sampai sekarang itu belum terbangun infrastrukturnya. Padahal potensi minyaknya luar Sangat biasa besar, besar. iya. Nah, gara-gara tadi atau investasi di Iya. sektor migas di Indonesia itu belum Belum business kondusif, friendly. betul, belum business friendly. Nah, mungkin ini perlu diperbaiki oleh Betul, pemerintah iya. ya. Karena kalau kita bicara potensi minyak di Indonesia, sebetulnya kandungan minyak kita beberapa pakar itu menjelaskan masih cukup besar. Masih cukup besar. Bahkan Tapi yang belum ditemukan pun yang itu masih ya, ada potensi. kita perlu betul. keseriusan dalam eksplorasi. Betul. Kan itu. Nah, sekarang ini eksplorasi ini stuck ya, Iya. karena tadi kondisi perizinan di kita sangat rumit ya. Iya. Kemudian kepastian atau berusaha itu juga belum terjamin. Iya. Nah, Masih banyak ranah abu-abunya. di situlah Betul, iya. para investor merasa Berpikir berisiko ulang, iya. untuk melakukan investasi Iya. di sektor perminyakan di Betul, Indonesia. betul. Setuju itu? Saya sepakat, ya sepakat. Ya. Karena memang itu utamanya. Karena kan ya seperti tadi dikatakan, investor itu kan berpikirnya cara berpikirnya kan simpel. Simpel. Bagaimana mereka menanamkan modal, kemudian ada keuntungan yang mereka keuntungan. harapkan di situ. Iya. Nah, sehingga kalau ketemu dengan perizinan atau kemudian ketidakpastian yang kemudian mereka akan hadapi misalnya, ya tentu itu mereka akan berpikir ulang. Iya. Nah, jadi saya sepakat bahwa itu salah satu yang menyebabkan kemudian ya masih malasnya atau masih ya kurang tertariknya mungkin para investor untuk kemudian menginvestkan modal mereka di Indonesia. Iya. Begitu saya. Ada juga beberapa blok ya, seperti di Riau itu kan, itu kan sebenarnya sudah habis tuh Iya, masa daerah pengelolaan. Duri dan Iya. lain sebagainya Iya, itu ya. di Kalimantan juga begitu. Nah, ini ketika dia mau diambil alih oleh pemerintah juga muncul masalah di Iya. pemerintah kita. Masalahnya apa? Masalahnya rebutan, cuma tidak punya kemampuan mengelola. Betul. Bagaimana itu? betul. Itu memang menarik. Karena kan memang ada ketentuan ya bahwa kalau misalnya ada pengembalian secara bertahap lah kira-kira Itu wilayah-wilayah yang kerja Riau yang sama sudah betul. Caltex sama itu kan Iya. sudah selesai itu. Ya, sebetulnya. tapi kan gini, yang akan dikembalikan itu kan potensinya kan sebetulnya masih ada. Masih ada, Sehingga kan cukup ini kan besar. menjadi semacam ya ibarat gula yang yang selalu dikerubungi oleh Iya. semut. Ya, kenapa kemudian terjadi kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan di dalam kemudian pengembalian itu ya karena tadi ada mungkin semacam bentrok juga mungkin di dalam pemerintah ya. Siapa yang kemudian punya kewenangan untuk mengambil itu, siapa yang punya kewenangan mengelola setelah itu dan lain sebagainya. Jangan-jangan Dan- itu juga yang membuat ya jumlah lifting minyak kita Berkurang. itu Betul. menurun. Karena masih ada
sumur yang punya ada, potensi tapi ini tidak bisa tidak diusahakan, diusahakan ya. secara baik. Sehingga banyak yang menjadi ada yang disebut sebagai sumur idle. Idle itu kan Idle, artinya ya. idle Dia kan bilang idle padahal artinya kan dia terbengkalai, katakanlah Terbengkalai. begitu. Ya, ada bahkan lapangan struktur idle ya. Jadi bukan hanya sumur tapi lapangan struktur, artinya luas gitu kan kalau Iya. itu. Jadi sampai yang ada yang terbengkalai sampai 3 tahun dan lain sebagainya. Ya Nah, karena itu. tadi Iya. ketika itu diserahkan kepada pemerintah, Iya. pemerintah tidak Memberikan cermat, kepastian, ya, memberi Iya. kewenangan Betul. kepada badan usaha tertentu Iya. untuk mengelolanya, sehingganya ini produktif, sehingganya ini idle. Iya, Padahal betul. ini kan potensi untuk produktivitasnya bukan cuma bertahan, cuma bahkan bisa meningkat. Betul, betul. Karena dari sisi teknik saya baca-baca juga buku Iya, teknik iya. tentang minyak itu minyak itu kalau dia kering itu ditinggalkan beberapa saat itu keluar Muncul lagi. betul. Iya. Nah, betul. kemudian ada teknik lagi kan dengan dipompa segala macam kan itu. Ya, ada Nah, kalau injeksi dan ini lain-lain, ya ada ya. injeksi. Kalau ini dilakukan secara baik sebetulnya ya. Lifting kita bisa potensial untuk meningkat kan. Iya, betul. Jangan sampai seperti sekarang, mungkin sekarang ini 60% kita import. Betul. Ya. Ya. 40% baru lifting Iya, dalam negeri. iya. Data itu Iya. betul. Dan lifting dalam negeri juga kan memang juga harus dibagi lagi kan, karena ada Ya. yang namanya dana bagi hasil. Dana bagi Betul. hasil, ada production Pro- sharing. Iya, betul, production sharing untuk otonomi khusus dan lain sebagainya itu juga ya, ada itu dana bagi hasil iya, untuk ada. daerah. Dan yang miris dan alhamdulillah pemerintah itu cukup aware ya. Jadi lifting di Indonesia itu ya, kalau dulu itu dibawanya ke Singapura. Wah, Itu dibawa ke Singapura, diolah di Singapura ya. Padahal kita punya refinery, Refinery, ya. Penyulingan ya, iya. Kemudian kita beli lagi. Iya, Kan itu miris betul memang. Iya. Itu yang kasus yang anak perusahaan di Singapura itu kemudian dibubarkan itu. Itu kan ya memperpanjang mata rantai. Betul. Padahal kan itu kan bisa dikelola di situ. Nah, itu karena ada hak production sharing Iya, dari investor. iya, Oke. betul. Nah, oke. Kita agak secara umum kan udah bicara lah ya tentang penambangan Iya. gas di Indonesia. Nah, tadi Bu Indah sudah membuka pembicaraan ya tentang adanya perubahan pengaturan. Iya. Ya. Saya ingin mendalami ya penjelasan Bu Indah tentang perubahan ini. Kenapa sih aturan lama sudah ada, kok harus ada Peraturan pengaturan? baru, Ya. iya, Nah ini kan pasti ada sesuatu Iya. yang menyebabkan ihwal ini diatur lebih lanjut. Ya, Kan itu. baik. Terkait dengan pengaturan, kalau kita ambil konteks misalnya pertambangan untuk rakyat, Pak. Iya. Sebetulnya kan memang Undang-Undang Migas itu Iya. di dalam pasal 9 itu sudah mengatur. Iya. Sudah ada atau memberikan kesempatan Iya. atau sudah ada semacam payung hukum bagi Iya. masyarakat untuk ikut serta melaksanakan usaha hulu dan hilir Iya. minyak dan gas bumi. Iya. Nah, cuma memang persoalannya pengaturan itu putus di situ saja. Diputusnya di mana? Putus tuh? di undang-undang saja. Awalnya Oh. begitu. Jadi tidak ada kemudian peraturan pemerintah. Ada memang peraturan pemerintah yang mengatur tentang usaha hulu dan hilir, oke. Tetapi kemudian yang memang betul-betul fokus kepada bagaimana kemudian rakyat itu diberikan kewenangan untuk bisa ikut serta dalam pengelolaan itu putusnya di undang-undang. Oke. Nah, baru kemudian muncul setelah Itu nggak sampai ke PP ya? belum sampai. Bahkan tiba-tiba muncul, makanya waktu saya melakukan penelitian di disertasi saya itu, saya juga mencari itu. Tidak ada kemudian aturan-aturan lain yang terkait yang kemudian menjabarkan ketentuan pasal 9 itu. Baru tiba-tiba muncul ada peraturan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2008 terkait dengan pedoman pelaksanaan minyak Jadi bumi pada selama sumur ini minyak tua. atau istilah hukum itu dot rekel. Iya, Jadi kalau norma jadinya. mati. Betul, karena Iya. tidak ada aturan pelaksana yang Iya. secara langsung Iya. fokus untuk bagaimana melibatkan masyarakat di dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi itu. Iya. Nah, kemudian tiba-tiba muncullah Oke. di peraturan Menteri SDM 1 2008. Oke. Dan itu pun penuh dengan persoalan. Karena gimana tuh persoalannya? kalau kita ambil saya ambil misalnya kita ambil saja di Sumatera Selatan ya, di Musi Iya. Banyu Asin. Iya. Musi Banyu Asin itu Pak Bahrul, kalau kita mau lihat potensi sumurnya, Iya. itu bisa dikatakan paling banyak mungkin di Indonesia untuk sumur-sumur rakyat ya. Yang saya baca Data terakhir katanya itu sekitar sampai 22.381 sumur. sumur ya. Ya, sumur minyak. Liftingnya sendiri Lifting, katanya sampai 3.000 Betul. barel. Barel per ya.
per Jadi hari ya? betul Oke. itu ya. Tapi ya itu kan berubah Iya, fluktuatif yang artinya kan. namanya tambang Ya. kan Tapi kalau untuk jumlah sumur yang saat ini yang sudah terinventarisir itu yang paling baru Iya. sumur itu ya itu sekitar 22.381 sumur. Itu kan luar biasa. Dan bahkan ini bisa menjadi semacam laboratorium sumur minyak tua atau sumur minyak masyarakat di Muba itu, saking banyaknya. Iya, Ya. ini kan potensi yang Betul. potensi pertambangan minyak ya, Betul. yang luar biasa besar, Mm-mm. yang dapat memberi manfaat langsung kepada Iya, masyarakat, betul, kan betul, begitu betul, sebetulnya. betul. Oke. Mm-mm. Nah, cuma saya masih penasaran tuh. Itu kan dari selama ini ya, sebelum keluarnya Peraturan menteri itu. peraturan menteri yang terbaru yang tahun 2002 nomor 14 ya. 14 tahun 2025 ya. Nomor 14 tahun 2025 itu kan ini kan sudah dilakukan sebetulnya, tapi justru ini menjadi potensi yang menakutkan bagi masyarakat ya. Betul. Nah, kenapa itu terputus seperti itu? Iya. Saya Iya, pengen itu. tahu sebetulnya. Iya. Masalahnya di mana? Iya. sebetulnya? Memang tadi ada semacam ya tadi putus ya, artinya putus dari peraturan itu. Jadi ada sesuatu yang ya kita juga tidak tahu apa yang ada di balik itu, sehingga pemerintah kemudian hanya mengatur itu pada level undang-undang tanpa ada peraturan pelaksana Oke, terkait dengan itu. Kemudian Nah, kan ada peraturan Menteri itu, ya. yang tahun 2008 ya. untuk Nah, sebenarnya ini sudah berusaha untuk mengatur dan betul, melegalisasi melegalisasi khusus untuk sumur minyak tua iya, ya, khusus untuk sumur minyak betul tua, ya. ya. Nah, tapi ini tetap tidak memberi perlindungan yang efektif Betul. bagi penambang rakyat sebagai ya. penambang. Sebenarnya begini, Ya, bukan gimana- saya. Ya, gimana sih jadi persoalannya? kalau yang saya temukan itu di penelitian saya bahwa persoalannya itu memang kompleks, tapi ada di level pengaturannya pun. Karena begini, rakyat itu bisa melakukan pengelolaan terhadap sumur minyak tua itu di dalam wadah KUD dan BUMD. Oke. Nah, dengan kontrak yang dilakukan bersama-sama dengan Pertamina. Oke. Nah, tapi kemudian juga harus ada izin. Nah, itu. izin itu harus sampai ke kementerian. Tetap Oke. harus sampai ke kementerian melalui Pertamina, kemudian Pertamina mengajukan ke SKK Migas, Oke. SKK Migas kemudian mengajukan kepada menteri. Oke. Dan itu dengan proses yang luar panjang. biasa. Itu Oke. yang pertama. Yang kedua, pada ketentuan peraturan menteri itu termasuk juga yang peraturan menteri yang terbaru ini Iya. juga. Kalau rakyat ingin melakukan pengelolaan, rakyat juga tuh harus siap. Yang pertama harus siap modal. Yang Oke. kedua rakyat juga ditentukan harus jumlahnya tidak, tapi Tidak. harus ada kesiapan dana. Oke. Kemudian rakyat juga harus menyiapkan teknologi. Oke. Kemudian mereka juga harus memastikan bagaimana metode keselamatan kerja dan lain sebagainya. Oke. Termasuk di situ mereka juga diberikan semacam tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Oke. Jadi ini suatu perkara yang besar sebetulnya bagi rakyat. Karena kalau kita bicara rakyat, Oke. terutama misalnya masyarakat di sekitar wilayah tambang atau yang dalam bahasa populer disebut masyarakat lingkar tambang, Oh, itu kan masyarakat rata-rata lingkar ya tambang. masyarakat lingkar tambang Oke, artinya oke. yang berada di sekitar wilayah tambang itu. Kemampuan mereka terkait dengan teknologi, kemampuan mereka terkait dengan modal, kemampuan mereka terkait dengan pemahaman mengenai keselamatan dan lain sebagainya itu kan memang masih di bawah rata-rata, artinya masih sangat kecil. Tapi mereka di satu sisi kalau mau kemudian mengusahakan itu harus punya kemampuan itu. Nah itu sehingga bagi masyarakat itu menyulitkan. Oke. So, itu salah satu yang kemudian menimbulkan masyarakat berpikir ngapain gitu repot-repot menyiapkan semuanya, kita harus punya modal dulu, harus begini-begini karena harus ada standar-standar teknologi yang digunakan. Nah kalau begitu kita ambil upaya shortcut. Oke. Ya shortcutnya gimana? Sudah kita tambang secara ilegal. Nah itu persoalan salah satunya. Jadi kenapa kemudian masyarakat itu memutuskan untuk menambang itu secara ilegal ya karena proses perizinan, kemudian proses syarat administratif, syarat teknis dan syarat keuangan itu bagi masyarakat itu menyulitkan. Nah, kemudian yang kedua, belum ada kapasitas. Masyarakat itu tadi kekurangan kapasitas. Kapasitas itu baik kapasitas kelembagaan. Kalau bicara koperasi misalnya. Iya. Kalau kita lihat di Musi Banyu Asin, khusus untuk minyak tua itu belum ada koperasi yang memang ada atau KUD yang kemudian menjadi tempat masyarakat berhimpun lah kira-kira untuk usaha itu belum ada. Di Indonesia ini bahkan baru ada 5 koperasi KUD yang diberikan kewenangan itu. Itu ada 2 di Jawa Timur, ada 1 di Aceh kalau tidak salah, ada 1 lagi di Papua. Itu kan ironis kan. Betul, itu sangat ironis. Musim Justru Banyu Asin Musim yang paling Banyu banyak Asin kan? yang memang
memiliki potensi sumur minyak tua juga bisa Dan pertambangan terkategori rakyat sebetulnya. terbanyak ya Ya. pertambangan rakyat dengan jumlah yang tadi saya Ya. sebutkan Ya. itu justru belum ada. Tapi memang yang terakhir ini ada koperasi tapi untuk sumur rakyat ya. Karena sumur rakyat yang 14 2025 itu bukan termasuk juga sumur tua Ya. plus sumur ilegal yang selama ini ada itu yang dikategorikan itu kan. Oke. Nah, tapi kalau untuk sumur tua tadi ya tadi. Jadi artinya belum ada sama sekali KUD yang Oke. yang apa mengusahakan itu. Kemudian BUMD-nya pun ya ada satu misalnya kita ambil saja satu Petromuba misalnya Petromuba, baru ya. Petromuba yang pada kontrak mereka itu terakhir kalau tidak salah sekitar 5.000 sumur yang mereka kelola. Oke. Ya, itu juga memang melibatkan masyarakat sebetulnya. Nah, tapi memang waktu saya ya katakanlah ngobrol-ngobrol dengan orang Petromuba juga itu yang diusahakan masyarakat itu biasanya sumur-sumur dangkal. Ya. Sumur-sumur dangkal yang cukup dengan teknologi sederhana. Ya, itu mereka sudah bisa misalnya mengambil minyak dan memang biasanya minyaknya itu cadangan minyaknya itu ya fluktuatif. Ya. Artinya ada kalanya susah, sulit sedikit, ada kalanya mereka sebut dengan istilah meluing istilahnya. Meluing ya. itu kan artinya rezeki nomplok ya. Ya. Itu yang bahkan mereka itu ya bisa-bisa betul-betul mendapatkan durian runtuh kalau seperti itu. Nah, cuman memang tadi persoalannya karena terkait dengan perizinan, terkait dengan teknis yang harus mereka siapkan administratif dan keuangan. Administratif, teknis dan keuangan. Nah, itu yang sehingga menyulitkan menyulitkan dan akhirnya semangat masyarakat ya jadi menurun. Mereka dianggap ilegal karena tidak memiliki izin. Betul, karena tidak ada kerjasama dengan Pertamina. Iya, nggak memiliki izin. Betul. Itu yang mereka dianggap ilegal. Betul, kan, iya. Kemudian kan mereka mau ngurus izin pun prosedurnya berbelit dan syaratnya sangat banyak. Pertanyaan saya, menurut masyarakat begitu ya. Peran pemerintah itu kan seharusnya memudahkan, masyarakat untuk berusaha. Betul. Apalagi ini kan produksi minyak yang justru dibutuhkan oleh negara untuk menghemat devisa, kan begitu. Nah, bagaimana sih peran pemerintah sebetulnya? Kalau kita bicara peran pemerintah ya tadi, memang menurut peraturan menteri itu kan sepertinya lempeng aja gitu kan. Iya. Artinya ini kalau kamu mau mengusahakan minyak, kamu urus izin. Nah, kan itu. Mereka kan tidak melihat bahwa proses pengurusan izin itu bagi masyarakat ya anggap saja masyarakat lingkar tambang yang tingkat pendidikannya mungkin terbatas kan. Sangat terbatas, kemampuan mereka terbatas. Yang mereka punya itu cuma semangat. Semangat. Nah, itu kan akan menyulitkan. Nah, oleh karena itu ya memang makanya harus ada desain yang lain, yang harus ada desain kebijakan seharusnya dari pemerintah supaya memang apa yang sudah mereka atur dalam permen ini bisa terrealisasi. Dan itu memang banyak sekali persoalan ditemukan di situ. Kalau di disertasi saya itu ya ada ya mulai dari peraturannya, kemudian juga bagaimana pemahaman masyarakat terkait dengan pengaturan izin dan lain sebagainya itu. Kemudian juga ya budaya hukum di dalam masyarakatnya juga, atau justru kebudayaan di masyarakatnya pun juga berpengaruh. Misalnya tentang budaya kesehatan, keselamatan, itu miris loh. Mereka itu biasanya bahkan ada yang nekat. Mereka sangat nekat. Ada yang sampai berani, ada yang sampai berani misalnya mereka sambil mendulang minyak itu atau mengambil minyak, mengebor minyak itu sambil merokok, tanpa adanya HSE lah istilahnya yang untuk health safety dan equipment yang memang memadai. Ya waktu kita tanya misalnya ya mereka bilang ya sudahlah, yang namanya maut itu kan sudah di tangan Tuhan. Nah, jadi pandangan-pandangan lokal seperti itu juga sebetulnya berpengaruh. Tetapi sebetulnya menurut saya yang paling besar pengaruhnya sehingga menyebabkan masyarakat itu memilih untuk menambang secara ilegal ya tadi kesulitan prosedur perizinan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang kemudian salah satu yang menjadikan masyarakat itu memilih untuk mengambil jalan pintas. Lebih baik kami menambang secara ilegal daripada kami harus melakukan perizinan yang luar biasa rumit itu. Jadi peraturan Pak Menteri nomor 14 tahun 2025 itu pun belum menjawab kebutuhan. Kalau menurut saya pribadi belum. Artinya begini, yang saya khawatirkan peraturan Menteri ini nanti nasibnya sama dengan peraturan Menteri 1 2008. Nah, oleh karena itu memang peraturan Menteri itu kan harus juga diikuti sebetulnya dengan berbagai desain kebijakan dari pemerintah.
Nah, apa saja misalnya? Yang pertama tentu saja terkait misalnya dengan peningkatan kapasitas dan kualitas dari KUD dan BUMD. Oke. Atau kalau misalnya di dalam peraturan menteri yang terbaru itu UMKM, Oh ya. koperasi dan UMKM. Ya. Bagaimana meningkatkan kapasitas mereka? Mungkin harus ada semacam pelatihan-pelatihan atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang kemudian bisa ya tadi meningkatkan kapasitas dan kualitas mereka sehingga mereka itu betul-betul menjadi entitas ekonomi yang mandiri. Oke. Artinya tidak hanya tergantung atau tidak hanya semacam subkontraktor dari Pertamina saja atau menjadi pihak yang memiliki posisi tawar yang rendah. Oke. Nah, karena mereka tidak punya kapasitas, artinya mereka nurut aja. Karena kalau di misalnya peraturan Menteri ESDM 1 2008 itu misalnya pembagian bagi hasil itu atau bagi keuntungan itu dikatakan diatur secara dengan sewajarnya. Nah, kata sewajarnya itu kan multitafsir. Artinya kan kalau sewajarnya itu ya tergantung siapa yang punya posisi tawar kan. Kalau posisi tawarnya tinggi ya dia kan bisa kemudian menekan yang punya posisi tawar yang rendah. Nah, di dalam yang rendah itu pasti petani, ya itu dalam hubungan penambang, betul dalam hubungan kontraktor dengan masyarakat ya otomatis kontraktor punya posisi tawar yang lebih tinggi. Apalagi itu kan memang wilayah mereka. Hanya saja mereka tidak mengusahakannya lagi. Jadi semacam kalau di dalam istilah lama itu melarang buah dek dimakan kalau istilah orang kami, artinya ada sesuatu itu dilarang dimanfaatkan, tetapi yang punya sendiri juga nggak memanfaatkan, orang lain nggak boleh memanfaatkan, sementara dia juga tidak memanfaatkan, jadi akhirnya terbengkalai. Nah itu yang sebetulnya yang harus kemudian dicermati ya, menjadi PR kita semua. Luar biasa. Iya betul. Jadi diskusi kita ini menurut saya memberi informasi yang cukup berharga bagi pemerintah, bagi masyarakat dan bagi upaya untuk menciptakan penambangan migas yang bermanfaat untuk dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harusnya. Betul. Pada kesejahteraan masyarakat. Baik Bu Indah ya, luar biasa ini saya cuma menukilkan saja beberapa catatan bahwa sebetulnya potensi migas di Indonesia itu cukup besar. Betul. Dan negara punya peran strategis untuk mengelolanya secara baik, baik dari aspek pengaturan maupun pengelolaan. Kita memiliki potensi ya untuk melibatkan masyarakat melakukan penambangan yang disebut dengan penambangan minyak oleh masyarakat terutama di daerah Musi Banyu Asin, tapi ternyata masih membutuhkan pengaturan yang lebih detail, kemudahan dari pemerintah, perlindungan dari pemerintah dan fasilitasi dari pemerintah sehingganya kepentingan masyarakat untuk sejahtera dari penambangan minyak rakyat itu memang terwujud sebagaimana mestinya. Ya betul. Dan mungkin sedikit kalau boleh saya tambahkan, yang menjadi basis pemikirannya itu atau prinsipnya itu adalah bahwa setiap lapisan masyarakat punya hak atau punya semacam hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap kesejahteraan dan juga hak untuk mengakses sumber daya alam sehingga mereka itu dapat memanfaatkan sumber daya alam itu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga apa yang kemudian diamanatkan oleh konstitusi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di bawahnya atau di dalamnya itu harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu memang betul-betul terrealisasi. Udah nyambung tuh closing dari saya dan ditambah Linda dan itulah yang kita harapkan sebetulnya kita menghendaki adanya kecermatan pemerintah untuk mengadres persoalan ini secara lebih bijak dan lebih cerdas. Betul. Dan itu baru sedikit sebetulnya Pak Barul, masih banyak sebetulnya perusahaan. Nanti kita lanjutkan mungkin dilanjutkan di lain waktu terkait dengan lingkungan dan lain sebagainya misalnya dan sebagainya. Ya, saya rasa. Terima kasih sama-sama. Kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat membahas ini lebih lanjut karena ini sangat bermanfaat bermanfaat bagi masyarakat. Baik. Makasih banyak. Ya, sama-sama Pak Barul. Baik.